Terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami tahu Engkau menyertai kehidupan kami. Walaupun mungkin kami belum melihat itu sekarang pertolongan daripada Tuhan, tapi Engkau tetap ada menyertai kehidupan kami. Bapak terima kasih buat semuanya. Kami laluin, mungkin ada beberapa di antara kami yang sedang menyaksikan pada kesempatan hari ini melalui minggu-minggu yang buruk, hari-hari yang berat. Mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Mungkin kami mengalami begitu banyak kesukaran sehingga kami nggak bisa melihat, sepertinya kami nggak bisa lihat pertolongan daripada Tuhan. Tapi hari ini Engkau selalu menjanjikan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kau tetap Tuhan yang menyembuhkan, Kau tetap Tuhan yang memulihkan, kasih karunia-Mu nggak pernah berkesudahan. Bahkan kebaikan-Mu yang kami rasakan pada hari ini itu membuktikan bahwa Engkau selalu mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapak yang baik berbicara buat kami pada kesempatan hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Aku berdoa Tuhan, di mana firman dilepaskan, biar kiranya yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami letih lesu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang datang, yang mendengar dengan keputusasaan akan mendapatkan asa pengharapan yang baru Tuhan. Yang datang dengan luka, yang datang dengan kekecewaan, kasih-Mu sanggup untuk memulihkan. Kami mau melihat setiap keluarga akan menjadi keluarga yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Setiap kehidupan akan menjadi kehidupan yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini, kami mengucap syukur. Amin, amin. Halo, kasih tepuk tangan buat teman-teman dari New Life. Di sini ada sekitar, ada orang lah maksudnya. Yang bertugas juga ada, yang ada. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah juga diberkati oleh kesempatan pada hari ini. Hari Minggu 27 Februari. Minggu terakhir di bulan Februari. Mengucap syukur bahwa selama 1 bulan kita udah berbicara mengenai honor. Berbicara mengenai hormat. Pastor Arif udah khotbahkan di awal bulan mengenai hormat. Kemudian Pastor Ian Yohana udah khotbahin, minggu lalu Pastor Daniel Yosafat udah khotbahin, Pastor Joy juga udah khotbahin. Which is saudara perlu untuk kemudian balik lagi untuk melihat lagi di YouTube apa yang sudah mereka sampaikan. Saya cuma akan men-sharing sedikit dari apa yang sudah teman-teman tadi, para pastor tadi sudah sampaikan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ibrani pasal ke-13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Sekali lagi, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi oleh Allah. Nah, kitab Ibrani, beberapa orang, para penulis Kristen tulis, itu mungkin ditulis oleh Paulus, ada oleh beberapa orang. Tapi kitab Ibrani hampir maksud kitab Ibrani ditulis, kemudian tujuan kitab Ibrani ditulis, ada beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa itu ditulis untuk para orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel yang sedang mengalami penganiayaan pada saat itu. Yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesukaran pada saat itu. Untuk kitab Ibrani itu ditulis. Dan kemudian ini juga salah satu kitab di seluruh perjanjian baru yang menunjukkan, yang membuat sebuah tulisan yang sangat jelas mengenai Yesus sebagai seorang imam besar. Dan ini juga salah satu kitab, salah satu tulisan kitab yang memiliki tulisan mengenai iman di Ibrani pasal yang ke-11, mengenai iman yang paling banyak. Tapi yang menarik di antara semua itu dari pasal 1 sampai pasal 13, ada keselip, enggak keselip buat saya. Saya tahu Tuhan kalau tulis sesuatu dia selalu punya maksud, enggak pernah keselip. Tapi muncul ayat ini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi oleh Allah. Hendaklah kita enggak ditulis gini, hendaklah kita enggak cuma sekedar hormat, hendaklah kita enggak juga bilang setengah hormat, tapi penuh dengan hormat terhadap pernikahan. Ada ayat mengenai pernikahan di kitab Ibrani ini loh. Yang tadi saya udah bilang, bicara mengenai imam besar, iman, tapi Tuhan taruh satu ayat aja mengenai pernikahan ada di ayat ini. Dan mengenai pernikahan, Alkitab tulis begini, hendaklah kamu semua penuh hormatnya. King James Version itu berkata gini, marriage is honorable in all. Di atas semuanya, saudara perlu hormatin pernikahan lebih daripada apapun juga.
Tadi kalau bahasa Indonesia bilangnya begini, penuh dengan hormat. Enggak seperempat, enggak setengah, tapi penuh dengan hormat. Nah pertanyaannya adalah begini. Di kitab Ibrani yang tadi saya tulis, yang kita baca tersebut. Kenapa pernikahan harus ditaruh dalam sikap, dia harus ditindaklanjuti, harus disikapi dengan penuh hormat. Kan itu yang buat jadi aneh. Ayat selanjutnya, ayat tadi kan berkata gini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Agak menggelitik buat saya ayat ini. Karena menggelitiknya adalah kayak gini, mohon maaf loh ya. Pak RT di rumah, Pak Lurah di rumah saya, di tempat saya nggak pernah tanyain tempat tidur saya. Enggak pernah dia ternyata. Tapi ini ada Tuhan pencipta alam semesta, bahkan di kitab Ibrani ini dia tulis jangan cemarin tempat tidur. Tuhan yang membuat alam semesta, bahkan memperhatikan tempat tidur anak-anaknya loh. Itu nggak berbicara mengenai tempat tidur bagus, tempat tidur secara fisik, tapi ada sesuatu hal yang Tuhan sedang siapkan yang mau saya bagi buat saudara. Pada kesempatan pagi hari ini, Alkitab tulis gini, jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Dengan kata lain gini, kuduskan tempat tidurmu. Setiap kali kata kuduskan tempat tidur atau kuduskan sesuatu itu muncul, kalau saudara lihat ceritanya Musa dengan semak belukar. Waktu Musa dipanggil Tuhan di semak belukar, ada semak belukar api yang menyala tapi nggak terbakar. Alkitab kan tulis begini, Tuhan langsung bilang begini pada Musa, Musa tolong lepasin sepatu karena tempat itu kudus. Padahal mohon maaf loh ya, mungkin itu sehari sebelumnya kambingnya lagi lewat di tempat itu di semak belukar. Mungkin, mohon maaf, mungkin kambingnya pernah kencing mungkin beberapa hari yang lalu di semak belukar itu. Tapi kenapa di titik itu Tuhan berkata gini, tolong lepasin sepatumu karena tempat itu kudus. Karena ada Tuhan hadir. Yang buat sesuatu jadi kudus bukan sekedar karena tempatnya tapi kehadiran Tuhan. Nah waktu Tuhan berkata di Ibrani begini, jangan cemari tempat tidur, which is berbicara mengenai kuduskan tempat tidur, berarti Tuhan hadir di tempat tidur anak-anaknya. Kenapa pernikahan harus ditaruh dengan penuh hormat, kata Ibrani begini? Karena Tuhan hadir di pernikahan, bukan sekedar dia hadir di pernikahan, dia hadir di tempat tidur kita. Kalau bicara tempat tidur itu udah bukan bicara mengenai hubungan fisik ya, which is ini berbicara mengenai suami istri. Tapi bicara tempat tidur kan bukan sekedar bicara mengenai hubungan fisik suami istri, di tempat tidur Tuhan hadir. Mazmur 22 ayat yang ketiga saya diajarin dari dulu kalau bicara praise and worship, Tuhan adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Betul, tapi saudara dari ayat ini juga kita mengerti bahwa Tuhan juga bertahta di atas pernikahan anak-anaknya. Makanya dia bilang tuh, jangan kamu cemarkan tempat tidur. Sampai tempat tidur aja Tuhan perhatiin loh. Sampai pernikahan aja Tuhan perhatiin. Kata hormat di sana itu berasal dari kata Ibrani ditulis dengan kata kabat. Kata kabat itu jadi kata hormat. Kabat itu salah satu pengertian mengenai hormat. Tapi salah satu juga pengertiannya itu bicara mengenai mulia. Itu berbicara mengenai bobot. Itu bicara mengenai berat. Itu bicara mengenai value. Jadi waktu berkata hendaklah kamu semua penuh hormat. Hendaklah saudara dan saya, kita yang menyebut diri kita anak-anak Tuhan, menaruh bobot, menaruh value, menaruh perhatian yang sangat besar pada hal yang disebut dengan pernikahan. Karena kenapa hal itu dilakukan? Karena pernikahan juga memiliki bobot yang sangat tinggi di mata Tuhan. Buktinya dia hadir dalam pernikahan. Kenapa pernikahan penuh hormat? Karena ada Tuhan hadir di pernikahan. Kalau kita nggak jaga tempat tidur atau kita nggak jaga pernikahan kita dengan hormat, kita nggak taruh pernikahan kita dengan hormat, berarti Tuhan nggak ada di sana loh. Berarti memang Tuhan gak ada di sana. Kalau Tuhan gak ada di sana, jangan-jangan ada hantu yang ada di sana. Kan beda tipis, Tuhan dan hantu kan beda-beda tipis. Loh iya dong, kalau kita gak taruh penuh hormat terhadap pernikahan, gak kita honor pernikahan kita seperti yang Tuhan mau, berarti kan Tuhan gak ada di sana. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kita harus balik lagi pada the beginning, kenapa Tuhan harus buat pernikahan. Saya nggak berdiri di sini untuk beritahu bahwa pernikahan saya adalah pernikahan yang udah oke, udah sempurna, enggak. Saya sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih sama-sama belajar. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar. Apa yang sedang Tuhan bicarakan mengenai honor your marriage, hormati pernikahan. Kejadian 2 ayat yang ke-18 kan berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tadi saya udah bilang, kenapa pernikahan harus dihormatin? Karena Tuhan hadir di sana. Karena di ayat ini juga menunjukkan, adalah Tuhan yang berinisiatif atas pernikahan. Mohon maaf, itu bukan karena keinginan saudara loh. Adalah Tuhan yang berinisiatif atas pernikahan.
Di titik di ayat ini, Alkitab nggak tulis begini, Alkitab nggak tulis kemudian Adam datang kepada Tuhan, kemudian Adam minta berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih jodoh dong buat saya. Enggak. Adalah Tuhan yang mengambil sebuah inisiatif untuk memulai sebuah pernikahan. Karena kenapa itu ditaruh, pernikahan harus memiliki penghormatan yang sangat tinggi dalam kehidupan setiap manusia, karena Tuhan ada di sana. Kenapa Tuhan ada di sana? Karena memang dari awalnya dia berinisiatif atas pernikahan. Dia adalah Tuhan yang mempunyai pernikahan. Makanya Matius 19 ayat yang ke-6 itu ayat yang sering ada di kartu-kartu atau undangan-undangan pernikahan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan gak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas. Karena Tuhan ada di pernikahan, dia berinisiatif atas pernikahan, kemudian dia juga yang mempunyai pernikahan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan. Kata sepadan itu menjadi kata yang penting, penolong yang sepadan. Alkitab nggak tulis penolong yang seragam, penolong yang sepadan. Sebagai contoh, ya ini tangan kiri saya, tangan kanan saudara. Ini tangan kiri saya, ini kemudian kan tangan kanan saya. Penolong yang sepadan itu, ini kiri, kan ini kanan. Sepadan itu punya pengertian bukan sama-sama, sekedar sama-sama, tapi sepadan itu punya pengertian yang saling melengkapi. Kata sepadan itu berbicara bukan sama-sama, sekedar sama-sama seragam, enggak. Sama-sama punya pengertian, saling melengkapi, sama-sama tangan, betul. Tangannya sama, tangan kiri, kemudian ini tangan kanan. Sepadan itu punya pengertian Tuhan ciptakan manusia, pernikahan itu untuk menjadi saling melengkapi. Samanya sama-sama tangan. Tangan kiri dan tangan kanan sama-sama saling melengkapi. Sepadan bukan seragam, tapi sepadan adalah saling melengkapi. Nah, ayat Kejadian 2 ayat ke-18 itu Tuhan sedang berfirman di Taman Eden. Tadi saya udah bilang bahwa sepadan itu berbicara mengenai saling melengkapi. Sepadan berbicara mengenai saling melengkapi, dan ayat ini muncul Tuhan berbicara kepada manusia di Taman Eden. Eden itu punya pengertian adalah titik pertemuan antara Tuhan dan manusia. Di Taman Eden lah Tuhan pencipta alam semesta turun kemudian bertemu dengan manusia, kemudian dia berkomunikasi. Pernikahan itu harus dirancang ada di Taman Eden. Enggak yang lain. Pernikahan itu harus dirancang di Taman Eden, punya pengertian sebelum. Loh, ini kok khotbahnya tentang menikah, saya kan belum menikah. Satu kali nanti saudara akan menikah. Satu kali nanti, dan ini harus diambil. Ini harus ini harusnya kita pegang, ini harus kita pelajari sama-sama. Pernikahan itu harus dimulai di Taman Eden. Pernikahan itu harus dimulai di Eden, di titik pertemuan antara Tuhan dan manusia. Makanya suami harus ketemu dengan Tuhan dulu, istri calon suami ketemu kalau belum menikah. Calon suami harus punya komunikasi dengan Tuhan dulu, calon istri juga harus punya komunikasi dengan Tuhan dulu. Kalau enggak, jangan-jangan pernikahan yang dibuat bukan di Taman Eden. Di Taman Edan namanya. Jangan-jangan kalau kayak gitu, beda-beda tipis kan. Nah, Alkitab tulis ini Tuhan loh. Tuhan yang berinisiatif kemudian memulai sebuah pernikahan, dan ini environment yang Tuhan inginkan adalah di Taman Eden. Eden berbicara mengenai titik pertemuan antara Tuhan dan manusia, dan pernikahan harus dimulai di sana. Keluarga harus dimulai di sana. Anda yang baru menikah atau Anda yang belum menikah lagi pacaran, pastikan ini harus ada di sana. Secara personal, secara pribadi harus ada di sana. Kenapa? Karena memang Tuhan udah merancangkannya seperti kayak begitu. Bahwa Kejadian 2 ayat yang ke-15 berkata begini. Tadi kita udah bilang bahwa pernikahan adalah dimulai di Taman Eden, menunjukkan bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang menginisiasi pernikahan, dan Tuhan juga kasih tahu prinsipnya. Bahwa pernikahan atau setiap keluarga itu harus dimulai di Taman Eden loh, dan bukan sekedar dimulai di Taman Eden. Kejadian 2 ayat ke-15 berkata gini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukan sekedar pernikahan itu dimulai di Taman Eden, perintah Tuhan buat manusia harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukan sekedar pernikahan itu harus dimulai dari masing-masing pribadi memiliki hubungan dengan Tuhan. Calon suami atau suami laki-laki memiliki hubungan dengan Tuhan, kemudian istri juga memiliki hubungan dengan Tuhan, kemudian ketika mereka disatukan sebagai couple, sebagai pasangan, kemudian memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar dimulai dari Taman Eden, tapi perintah Tuhan akan jelas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Enggak cuma dimulai di Taman Eden, tapi harus diusahakan pernikahan itu sama-sama keluarga itu berada dalam atmosfer Taman Eden. Enggak cukup cuma sekedar dimulai, tapi harus diusahakan. Tapi harus dipelihara, karena saya dapatin begini, apa yang saudara enggak pelihara, nilainya akan selalu kurang. Nilainya akan selalu menyusut. Contoh, kalau rumah saudara enggak pernah pelihara,
nanti akan mulai masuk kecoa, bocor ada di mana-mana. Itu jelas, apa yang kita nggak pelihara, kita akan mengalami kehilangan nilainya. Demikian juga pernikahan loh. Tuhan hadir di sana, diberkatin di gereja, iya betul. Itu bukan sekedar kemudian berhenti di situ. Alkitab tulis itu harus diusahakan dan dipelihara dalam Taman Eden. Apa yang diusahakan untuk memelihara Taman Eden? Tadi kita lihat kan, tadi saya udah bicara bahwa suami dan istri adalah hal yang sepadan, penolong yang sepadan. Yang diusahakan untuk menjadi tangan kiri dan tangan kanan bisa saling melengkapi, itu komunikasi. Iya. Itu bicara mengenai komunikasi, bagaimana tangan kiri dan tangan kanan bisa saling melengkapi, bagaimana seorang suami dan seorang istri, laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi. Bahasanya adalah bahasa komunikasi. Sepadan di sana punya pengertian, bisa sama-sama dalam satu frekuensi. Kan itu bicara komunikasi. Dan saya harus beritahu loh, setiap kali pertempuran terjadi, kemarin kita lihat bagaimana Rusia serang Ukraina. Setiap kali pertempuran, peperangan terjadi, hal pertama yang selalu dihancurkan oleh musuhnya, oleh apapun juga adalah stasiun telekomunikasi, stasiun televisi, stasiun radio. Kenapa? Kalau komunikasi udah dihancurin, udah tinggal tunggu waktu akan hancur nanti bangunannya. Kalau keluarga komunikasi untuk menjadi sepadan berkomunikasi udah dihancurin, hancur pasti rumah tangganya. Komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting loh. Itu sebetulnya nyawanya dari setiap hubungan. How we communicate, bukan sekedar kita bagaimana apa yang kita komunikasikan, tapi bagaimana kita berkomunikasi. Yang harus kita lakukan, tapi komunikasi untuk menjadi sepadan, itu yang harus diusahakan oleh setiap suami istri. Oleh dalam setiap pernikahan yang ada. Saudara pernah lihat nggak? Pernah pikir nggak? Kenapa anjing dan kucing itu selalu bertengkar? Iya kan kayak Tom and Jerry. Coba lihat kalau lagi bapak ibu atau teman-teman lagi bertengkar, gila udah kayak anjing sama kucing bertengkar terus. Kita kan pikir seperti ada setannya, jangan-jangan anjing dan kucing. Enggak ternyata. Saya pernah punya anjing dan saya tahu kalau anjing itu lagi senang, kemudian pengen main ketika kita datang, yang anjing lakukan adalah biasanya memang itu yang dia lakukan anjing. Kalau dia senang pengen main, itu buntutnya naik ke atas. Kemudian buntutnya goyang-goyang. Anjing tuh kalau lagi dalam posisi gitu, anjing dalam posisi senang pengen main. Itu anjing, betul? Ketika dia senang, buntutnya naik ke atas. Sementara kucing, kalau kucing lagi marah, itu yang naik ke atas, buntutnya naik ke atas. Kucing tuh kalau lagi marah kan buntutnya naik ke atas. Lihat kalau kucing mau nyakar tuh biasanya buntutnya naik ke atas. Nah ketika anjing dan kucing kemudian bertemu, anjing ketemu makhluk yang namanya kucing, kemudian buntutnya naik ke atas, pikirannya kepengen main. Sementara kucing ketika melihat anjing naik ke atas buntutnya, yang ada dalam pikiran kucing apa? Mau ngajakin berantem. Baru kenal mau ngajakin berantem. Kucing pun naik ekornya ke atas. Anjing ketika anjing lihat kucing naiknya ke atas, saatnya untuk main. Sama-sama ketemu, dicakarlah kucing. Dicakarlah kemudian anjing. Kenapa? Loh anjing kemudian mikir, kok gue dicakar sih kepengen main? Kok jadi mainnya main cakar-cakaran sih, ibaratnya kayak begitu kan? Nah yang terjadi apa? Ribut terus berduanya. Persoalannya di mana? Bukan karena setannya. Karena komunikasinya dibangun dari asumsi kan itu kan. Saya suka ini Daniel Alexander sebetulnya yang kasih tahu ini. Dan itu kan yang terjadi dalam kehidupan. Bagaimana komunikasi suami dengan istri kan bisa kemudian berantakan, dibangun berdasarkan asumsi. Makanya Alkitab kita gini, taman ini harus dipelihara, buat perintah Tuhan buat Adam. Taman ini harus diusahakan dan dia harus dipelihara. Komunikasinya harus terlalu dijaga. Komunikasi yang harus dijaga supaya ini tetap sepadan. Makanya kan web series Layangan Putus kemudian rame di mana-mana. Karena ini kan salah satunya gitu ya. Apakah itu kejadian betul? Karena ada bilang ada kejadian betul. Ya itu kejadian memang itu realita yang terjadi. Komunikasi harus dibangun. In order untuk membangun komunikasi, ini yang saya diajarin. Tahun 96 saya ketemu Daniel Alexander. Tahun 2002 saya menikah. 6 tahun saya diajarin tentang ini. Kemudian dia pernah bicara mengenai pernikahan. Jadi 6 tahun, selama 6 tahun tuh kalau dengar dia selalu bicara pernikahan. Dia cuma bilang satu hal yang saya gak pernah lupa. Sampai hari ini dan saya selalu bagi ini buat teman-teman yang mau menikah, yang sedang pacaran. Kalau ada harta yang paling penting yang mau ditinggalin dalam keluarga. Kalau ada harta yang terpenting yang harusnya ada dalam keluarga, yang harus ada dalam pernikahan. Itu bukan rumah mewah di mana. Bukan punya mobil mewah, tabungan, deposito di mana-mana. Kalau ada harta terpenting yang harusnya selalu ada, tersedia berlimpah dalam keluarga, dalam pernikahan. Itu cuman kasih dan pengampunan. Titik. Cuman itu doang. Kalau gitu kita gak butuh duit dong, butuh.
Tapi yang harusnya selalu tersedia dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan adalah kasih dan pengampunan. Bagaimana komunikasi ini sepadan ini bisa berjalan? Harus dengan kasih dan pengampunan. Seberapapun mewah rumah saudara, seberapapun enak makanan yang ada di depan kita, mungkin itu apa tuh ya, daging wagyu yang A5 katanya, yang paling mahal sekalipun ada di meja makan. Kalau saudara lagi ribut kan gak enak itu makanan. Percaya deh, kenapa? Saya rasain. Seenak-enaknya makanan, sebagus-bagusnya rumah, kalau saudara lagi berkonflik dengan pasangan saudara, akan menjadi enak rumahnya? Enggak, kebanyakan kita ninggalin rumah kok. Kebanyakan kita kemudian keluar kok, nyari di mana kok. Rumahnya rumah mewah banget loh, harganya udah wah mungkin puluhan ratusan miliar. Tapi kalau nggak ada kasih dan pengampunan kan nggak ada berarti apa-apa di sana. Makanan seenak-enaknya makanan kalau lagi ribut tuh nggak enak sama sekali. Tapi kalau saudara punya kasih dan pengampunan, makan semur jengkol aja itu nikmatnya luar biasa loh. Kenapa? Ada kasih dan ada pengampunan. Kasih dan pengampunan itu yang harusnya ada dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Untuk dalam komunikasi, untuk kita menjadi sepadan, untuk kita bisa menghormati pernikahan, sebagaimana Tuhan menghormati pernikahan. Dia nggak sekedar Tuhan bicara bahwa dia menginisiasi, kemudian dia melahirkan, dia menciptakan pernikahan. Dia siapin toolsnya, dia siapin alatnya dengan cara apa? Kasih dan pengampunan itu harusnya ada. Dalam setiap kehidupan keluarga, dalam setiap pasangan. Berlimpah dalam kasih dan pengampunan, itu punya pengertian arti gini, memberi ruang buat pasangan kita, memberi ruang buat anak-anak atau anggota keluarga kita untuk berbuat salah. Sekali lagi loh, ini agak-agak tricky, makanya saya harus ngomong. Oh, kalau saudara penuh kasih dan pengampunan, artinya gini, saudara perlu beri ruang dalam hidup saudara untuk pasangan kita berbuat salah, melakukan kesalahan dalam kehidupan. Kalau saudara menuntut pasangan saudara sempurna, itu gak akan pernah mungkin, itu akan ribut terus-terusan. Kasih dan pengampunan itu memberi ruang dalam hati dan hidup saya dan saudara untuk pasangan kita, untuk anak kita melakukan kesalahan dalam kehidupan. Tapi bukan kemudian punya pengertian bahwa oh kalau kayak gitu gue buat salah aja, enggak. Kalau gitu gue buat yang jelek aja, enggak. Keledai bodoh yang jatuh ke lubang 2 kali. Manusia tuh kadang lebih bodoh daripada keledai, kenapa? Jatuhnya bisa berkali-kali. Punya pengertian kalau kayak gini loh, kalau saudara tahu kayak begitu bukan berarti kemudian, oh kalau gitu kita buat salah, enggak. Kasih dan pengampunan itu memberikan ruang dalam hidup saya dan saudara, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga, untuk mungkin pasangan kita bisa berbuat salah. Mohon maaf, mungkin suami ada yang selingkuh udah belasan tahun, kemudian datang pada istri minta maaf, dan hari itu juga mohon untuk minta maaf, kemudian untuk dimaafkan. Enggak begitu juga bro, butuh proses. Kita kepengen dia udah selingkuhin orang, udah berbuat salah nyakitin belasan tahun, datang hari ini minta maaf, saat itu juga harus dimaafkan. Enggak juga. Biarkan proses pengampunan itu mengalir. Kemudian juga enggak juga kemudian kita menutup hati, kemudian enggak membukakan pintu pengampunan, enggak juga. Tapi kan komunikasi untuk menjadi penolong yang sepadan. Kenapa pasangan suami istri bisa hormat dan Tuhan hadir kan ketika kasih dan pengampunannya. Atribut yang paling jelas daripada Tuhan salah satunya adalah dia berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Dia berlimpah dengan kasih, dia berlimpah dengan pengampunan. Tadi kita udah baca bahwa Tuhan meletakkan manusia di Taman Eden. Tuhan gak menaruh manusia di kota Eden. Atau Tuhan gak menaruh manusia di ruko Eden. Atau di gudang Eden. Tapi dia menaruh manusia di Taman Eden. Punya pengertian, ada sifatnya taman yang harusnya muncul dalam setiap keluarga kita kalau Tuhan hadir di sana. Kalau saudara Google kemudian cari, saya juga cari mengenai taman. Apa sih pengertian taman? Atau apa sih setiap kali saudara sebutin dengan taman tuh yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam pikiran kita. Setiap kali kata taman yang terjadi, yang pertama tuh selalu begini. Taman itu menyenangkan. Makanya kita kenal istilah taman bermain. Makanya kita mengenal taman bermain, taman rekreasi, taman wisata. Setiap kali kata taman disebut itu selalu hal yang menyenangkan. Taman itu hal yang menyenangkan, bukan menyengsarakan. Ketika manusia ditaruh Tuhan di Taman Eden, di Eden yang artinya titik pertemuan Tuhan dan manusia, hal yang muncul di sana, pernikahan atau keluarga akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Jelas. Bukan menyengsarakan, tapi menyenangkan. Menyenangkan bukan berarti kemudian keluarga tanpa masalah, no. Ketika ada kasih dan pengampunan dan Tuhan hadir di sana, Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk melewati setiap masalah. Masalah, pertanyaan yang paling gampang ini, saudara kangen gak untuk pulang ke rumah?
Sebelum pandemi terjadi kan, ada begitu banyak orang udah nggak kangen lagi untuk pulang. Kata pulang ke rumah menjadi barang yang mahal tuh. Kata pulang itu menjadi kata yang sangat mahal sekali. Kenapa? Orang udah nggak kepengen ke rumah. Udah nggak menjadi tempat yang menyenangkan lagi. Tapi kalau hari ini kita bisa ketika kita pulang ke rumah menjadi hal yang menyenangkan. Salah satu ciri kita sedang ada di Taman Eden. Menjadi hal yang menyenangkan, nggak menyengsarakan. Nggak membuat kita stressful, tapi membuat kita stressless malahan, mengurangi stres kita. Kata pulang menjadi kata yang dinanti-nantikan. Kata taman pertama kali muncul, atmosfer yang terjadi adalah itu harus menjadi keluarga, pernikahan akan menjadi pernikahan yang menyenangkan. Karena Alkitab berkata gini, hati yang gembira adalah obat. Dan itu pun muncul dalam pernikahan. Kalau dia menyenangkan, yang kedua yang terjadi dia akan menjadi pernikahan, akan menjadi menyehatkan bukan menyakitkan. Itu akan menyehatkan kehidupan saya dan saudara loh. Jelas. Kalau pernikahan udah dibuat menjadi senang, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Yang kedua kan sukacita daripada Tuhan kan kekuatan kita. Itu akan menjadi menyehatkan, bukan menyakitkan. Yang ketiga, kalau dia udah menyenangkan, kemudian dia udah menyehatkan. Yang ketiga dia akan menyegarkan. Kalau saudara datang pernikahan kita, keluarga kita berada dalam Taman Eden dan mengizinkan kasih dan pengampunan mengalir. Itu akan memberikan energi baru untuk kita menghadapi dunia. Semua permasalahan yang terjadi di dunia, semua penyakit sosial yang ada di masyarakat di dunia sampai pada hari ini, itu akal muasalnya ada pada keluarga. Makanya Billy Graham tuh satu kali pernah ngomongin, cara tergampang iblis untuk menghancurkan bangsa adalah sangat gampang apa? Dia hancurin aja keluarga. Kalau keluarga hancur kan berantakan semua. Dan hari ini kalau saudara tahu firman ini bukan sekedar kita yang tahu loh, iblis juga tahu. Makanya hari-hari ini begitu banyak begitu banyak pernikahan yang udah nggak dihormatin lagi. Begitu banyak tempat tidur pernikahan yang udah lagi nggak dikuduskan lagi. Kenapa? Iblis tahu. Kalau ada yang dibombardir hari ini yang paling banyak, yang paling berat hari ini adalah berbicara mengenai pernikahan dan keluarga. Saudara bisa cek di surat kabar lagi. Saudara bisa cek di media sosial saudara. Nggak pernah ada satu hari yang tanpa berita mengenai pernikahan. Selalu ada berbicara mengenai pernikahan dan keluarga, dibombardir habis-habisan. Karena memang ini hatinya Tuhan loh. Dan kita gereja punya tanggung jawab untuk menghadirkan Taman Eden itu dalam kehidupan kita sekeluarga. Tadi saya udah bilang bahwa pernikahan harus yang pertama menyenangkan. Kemudian dia yang kedua menyehatkan. Yang ketiga berbicara mengenai menyegarkan. Memberi energi, bukan menguras energi. Nah in order untuk kita mendapatkan hal itu, saudara dan saya harus ada dalam Edennya Tuhan. Saudara dan saya harus berada dalam tamannya Tuhan. Dan salah satu yang penting sebetulnya, karena saya juga bicara mengenai promosi, bagaimana saya punya life group. Beberapa couples yang ada, beberapa pasangan-pasangan yang ada. Walaupun di situ sebagai yang lebih tua, kemudian yang lebih senior, tapi saya bersyukur. Setiap kali kami ketemu, bukan cuma sekedar saya yang membagikan sesuatu buat mereka, membagikan semua itu buat mereka, tapi seringkali dan saya dapatin. Kami berdua, saya suami istri, saya yang merasa lebih banyak untuk diberkati lewat pertemuan-pertemuan tersebut. Kalau dalam kehidupan saudara mungkin hari ini ya kita nggak bilang muluk-muluk saudara berada dalam keadaan yang baik. Mungkin sedang berada dalam konflik masalah dan saudara nggak bisa untuk berada dalam konflik tersebut. Beradalah pada komunitas yang tepat. Berada di life group itu jadi jawaban loh. Bahkan saya udah berani bilang life group itu harusnya harga mati. Komunitas itu harusnya harga mati. Kenapa? Saya nggak pernah bisa menyelesaikan pertandingan saya, pernikahan saya dengan seorang diri. Tadi kita udah bilang, manusia nggak baik untuk seorang diri. Punya pengertian harus ada di komunitas yang tepat. Karena komunitas atau life group itu tempat di mana kita saling menguatkan dan saling mengingatkan. Khususnya Anda yang sudah menikah. Khususnya Anda yang akan menikah, Anda yang sudah menikah mungkin dalam jangka waktu di bawah 5 tahun, atau yang sudah menikah lama, tetap harus ada di komunitas. Karena bagaimanapun juga komunitas ini akan saling menguatkan kita dan saling mengingatkan kita untuk menghormati pernikahan. Untuk menghormati tempat tidur kita. Pasangan suami istri yang gak menghormati satu sama lain. Pasangan suami istri yang gak menghormati satu dengan yang lain akan melahirkan generasi yang tidak menghormati orang tuanya. Kalau ada pasangan suami istri yang gak saling hormat satu dengan yang lain, gak saling menghormati satu dengan yang lain, itu akan memunculkan satu buah generasi anaknya yang gak pernah menghormati orang tua. Kenapa anak gak bisa hormatin orang tua? Karena orang tua gak bisa hormatin selama sama pasangannya masing-masing. Tuhan hadir di pernikahan, makanya dia bilang penuh hormatlah terhadap pernikahan.
Kemudian jangan cemarin tempat tidur. Bahan ini akan dibagikan di live group selama minggu-minggu ke depan. Kalau saudara belum ada di live group, hadir. Itu ada gembala wilayah nanti pengumuman. Hadir di sana, berbagi di sana. Kalau saudara pikir pernikahan gue kelihatannya udah gak mungkin diselamatkan. Ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Beradalah dalam komunitas yang tepat. Karena pasangan yang gak bisa, suami istri yang gak bisa saling menghormati, sukar untuk anak-anak menghormati orang tua. Hormat ini harus ada di tempat yang paling tinggi. Hal praktis yang harus saudara lakukan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini dimanapun saudara dengar, bersyukurlah untuk pasangan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Itu adalah hal terbaik yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab tuh kalau ada buku terbaik yang saudara harus baca, saudara harus renungkan, saudara lakukan, this is the good. Makanya kenapa dalam setiap pernikahan-pernikahan Kristen, yang dikasih adalah Alkitab. Enggak dikasih mobil mewah. Enggak dikasih dengan hadiah yang lain. Kenapa? Karena cuman buku ini yang berkata gini. Cuman penulis buku ini yang berkata gini. Kalau kamu melakukan ini, apa saja yang kamu perbuat akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Semuanya. Bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Pasangan yang Tuhan beri. Keluarga yang Tuhan beri. Lakukan semua dengan firman-Nya Tuhan. Ketiga, melimpahlah dengan 3 kata ini. Thank you. I'm sorry. Kemudian berlimpahlah, seringlah untuk mengucapkan terima kasih. Tolong. Kemudian mohon maaf. Itu katanya 3 magic word yang sering terjadi. Ya, hormatin pernikahan saudara. Lakukan hormatin pernikahan saudara karena Tuhan hadir di sana. Ada satu tulisan bagus yang ditulis oleh Mother Teresa. Saya akan akhiri di sini. Satu quote bagus waktu dia dapat penghargaan Piala Nobel Perdamaian 1979 atau 1978. Dia cuma bilang begini. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau saudara mau mengubahkan dunia, saudara gak perlu sekedar jadi seorang pemimpin negara yang hebat. Cukup pulang pada pernikahan saudara, cukup pulang pada keluarga saudara, dan mulailah mencintai mereka. Hari ini saya cuma berdoa, pernikahan yang mungkin sedang dalam masalah, mungkin sedang terganggu, kiranya kasih Tuhan sanggup untuk membawa saudara berdua kembali, keluarga saudara kembali. Kalau ada suami istri yang mungkin udah gak memiliki hubungan yang baik, untuk memiliki hubungan yang bagus, saya berdoa, kita semua mendoakan, bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara. Beradalah pada komunitas yang tepat. Di sana juga saudara akan mendapatkan pertolongan, karena di sana kita akan jadi saling menguatkan dan saling mengingatkan. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang. Yang kita lakukan pertama kali memang kita perlu berseru kepada Tuhan yang mempunyai pernikahan. Kiranya Dia kembali akan memulihkan. Mujizat pertama yang Yesus buat adalah mengubah air menjadi anggur di pernikahan. Tuhan sanggup kok untuk mengubah pernikahan yang rasanya hambar hari ini. Yang rasanya seperti air hambar hari ini kemudian menjadi sebuah pernikahan yang berasa anggur, berasa manis dan bernilai berharga. Tuhan sanggup. Mari datang pada Tuhan, mari berseru kepada Tuhan. Pertama-tama kita naikkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you God. Mari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dengarkan lewat apapun juga. Mari datang pada Tuhan. Ambil alih waktu sebentar ini aja. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan kita memperhatikan pernikahan dan keluarga kita. Karena keluarga kita dan pernikahan kita sangat berkenan, sangat Dia inginkan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Amin.